Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya, walaupun mungkin di rumah. Jaga kesehatan kalian semuanya. Oke. Ini ya. Dimensi 3. Kemarin kita belajar terkait dengan dimensi 3. Masih berhubungan dengan dimensi 3. Jarak ya. Kemarin kita belajar terkait dengan jarak, titik, garis, dan bidang. Kalau kemarin kita belajar tentang jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang. Di dalam dimensi 3 itu ada 3 unsur. Ya. Sekali lagi ada titik, ada garis, dan ada bidang. Nah, sekarang kita akan mempelajari terkait dengan garis, jarak antara 2 garis. Mungkin kalian sering melihat ya, melihat di lingkungan kalian sehari-hari, di lingkungan kehidupan kalian, mungkin di samping rumah kalian, terkait antara 2 garis. Ya, contohnya seperti ini. Ya, Rizka, Mbak Rizka, ini gambar apa? Rel kereta api. Nah, rel kereta api ini berpotongan atau enggak, Mbak Rizka? Ya. Enggak berpotongan. Nah, bentuknya ini sejajar, ya, sejajar. Jadi tidak pernah berpotongan. Nih, jarak antara 2 garis. Nah, di sini kita akan belajar jarak antara 2 garis. Yang pertama adalah garis yang sejajar, ya, antara 2 garis yang sejajar. Nah, perhatikan yang ini lagi. Nah, ini adalah gambar apa ini? Jembatan layang. Yang satu berada di atas, yang satu berada di bawah. Ya, di atas ini. Ya. Jembatan ada yang berada di atas, ada yang berada di bawah. Nah, ini jembatan yang berada di atas, kalau berada yang di bawah, ini tidak saling berpotongan, tapi saling bersilangan. Nah, ini kita akan membahas jarak antara 2 garis yang bersilangan. Ya. Indikator yang hari ini ada 3. Yang pertama, menentukan jarak antara 2 garis pada bangun ruang dimensi 3. Yang kedua, menganalisis jarak antara 2 garis pada bangun ruang dimensi 3. Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak antara 2 garis pada bangun dimensi 3. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai, harus kalian capai, juga ada 3. Yang pertama, dengan menggunakan LKPD seperti biasa, belajarnya kita menggunakan LKPD. Di sini diharapkan kalian itu dapat menentukan jarak antara 2 garis pada bangun ruang dimensi 3 dengan benar, dengan tepat. Yang kedua, dengan menggunakan LKPD ini, kalian diharapkan dapat menentukan jarak antara 2 garis pada bangun ruang dimensi 3 dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan menggunakan LKPD, kalian diharapkan dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak antara 2 garis pada bangun ruang dimensi 3 dengan tepat. Itulah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Seperti halnya kemarin, pembelajaran yang kita lakukan, adapun tahapan-tahapan pembelajaran yang akan kita lakukan di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah kalian berkelompok. Nah, seperti biasa kalian sudah kita buat kelompok. Setelah dikelompokkan, Pak Bogus memberikan LKPD ya di classroom, ya sudah Pak Bogus share ke classroom. Nanti kalian lihat, nanti didiskusikan. Nah, setelah didiskusikan, dipresentasikan. Setelah dipresentasikan, kalian konfirmasi dengan teman-teman apakah dari jawaban kelompok kalian itu betul atau salah. Nanti ada kelompok yang lain yang bertanya atau
menguatkan jawaban dari kelompok yang presentasi. Begitu. Penilaian juga. Di dalam penilaian juga, Pak Bogus seperti biasa ada 3 aspek penilaian. Ya, yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Misalkan ada garis G dan garis H. Nah, garis G dan garis H ini bisa kita cari dengan cara apa? Misalkan di sini ada titik A, ya, dari titik A kita proyeksikan ke titik B, maka jarak antara garis G dan garis H adalah jarak antara ruas garis A dan B. Oke. Jarak antara garis G dan garis H yaitu panjang ruas garis AB sedemikian rupa sehingga ruas garis AB tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. AB ini tegak lurus dengan garis G, AB juga tegak lurus dengan garis H. Sebagai contoh, misalkan ada balok ABCDFGH memiliki panjang 8 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 12 cm. Tentukan jarak DC ke DC dan EF. Jadi panjang antara DC dan EF adalah 13. Ya, bisa dipahami ya. Jarak antara dua garis bersilangan. Jarak antara dua garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis tersebut tidak sejajar dan terletak pada dua bidang yang berbeda. Kalau tadi sejajar di dalam bidang yang berbeda, ya. Tapi ketika dua garis bersilangan tidak sejajar dan tidak terletak dalam satu bidang, tetapi bidang yang berbeda. Bagaimana cara kita menentukan jarak antara dua garis bersilangan? Ya, ada dua. Yang pertama garis G dan H bersilangan sembarangan. Garis G dan H bersilangan sembarang. Sebagai contoh, untuk jarak antara dua garis bersilangan. Jarak antara dua garis yang bersilangan. Misalkan ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Akan ditentukan jarak antara AE dan HB. AE dan HB. Ini perhatikan ini. Ini bersilangan sembarang. AE dan HB bersilangan sembarang. Jarak antara CG dan EF. CG dan EF. Ini juga bersilangan. Tegak lurus. Di link. Nah, ini di Classroom ya. Sudah Pak Bogus kirimkan di Classroom. Kubus ABCD EFGH dengan panjang 12 cm dan LG titik K adalah perpotongan garis diagonal EG dan HF. Sedangkan L adalah perpotongan garis diagonal AC dan BD. Terus? Lanjut ke penjelasan. Satu buah kubus ABCD CFGH dengan rusuk 12 cm. Buat titik K dengan perpotongan garis diagonal FG dan HF. Buat perpotongan garis diagonal AC dan BD. Terus 4. Menentukan panjang AG di mana bagian tengah dari EG. 4. Menentukan panjang AG di mana bagian tengah dari EG. EG sama dengan
Kesimpulannya ya, kesimpulan garis G dan garis H saling sejajar. Ini kemarin garis G dan garis H saling sejajar, tidak bertemu ya, tidak bertemu antara garis G dengan H. Kita bisa mencari dengan cara membuat garis tegak lurus antara garis G dan garis H. Begitu juga yang kedua adalah garis G dan garis H saling bersilangan. Kita buat garis G dan garis H saling bersilangan adalah proyeksi antara garis A ke garis B. Dan garis A tegak lurus dengan garis H dan garis AB, maaf, tegak lurus garis H, garis AB juga tegak lurus dengan garis H. Untuk kesimpulan di pagi hari ini ya, pembelajaran untuk pembelajaran yang akan datang, perhatikan untuk pembelajaran yang akan datang kita akan membahas terkait dengan panjang jarak antara bidang dengan bidang. Jangan lupa Pak Bagus sudah mengeser juga evaluasi ya di classroom, mohon untuk dikerjakan. Saya batas waktu sampai jam 3 sore kali ini ya. Paham? Oke, paham. Oke. Untuk selanjutnya kita cukupkan sekian. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya Mbak Sarah. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya anak-anakku. Insya Allah kita ada pertemuan yang akan datang lagi ya. Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat. Kita akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.